Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ij'al amalana hadha salihan wa liwajhika khalisa. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan untuk tafsir dari surah Al-Qadar sebagaimana kita telah ambil muqaddimah pada minggu yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, dari sini kemudian kita lihat bahwa ada memang peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah Al-Qadar ini, jamaah rahimakumullah. Sebagaimana kemudian kita lihat bahwa orang dulu kan usianya itu panjang, lama usianya, beratus-ratus tahun. Nabi Nuh alaihissalam 1000 kurang 50 tahun atau 950 tahun, waktu yang panjang. Tapi sekarang umat Nabi Muhammad SAW itu memiliki usia yang tidak sejauh, tidak selama dengan umat-umat terdahulu. Kalau sekarang ini Bapak Ibu, zaman kita ini, kalau di rata-rata berapa tahun untuk usia manusia nih Pak? Pinten Pak? 60 ji. 60 apa 70? 70. Katanya kalau yang di Jogja itu usianya lebih panjang. Orang Jogja itu usianya lebih panjang. Itu yang tersebut di luar. Lah itu kok ada yang meninggal usia muda? Oh, dia pendatang bukan asli Jogja. Terus apa yang memotivasi gitu, yang mensupport jadi panjang gitu? Ya disebutkan yang positif. Orang Jogja orangnya qanaah, nerimo, kemudian nggak sibuk mengurusi orang lain. Kalau waktunya ke sawah, jadi ibadah sholat subuh, kemudian persiapan ke sawah, nanti jam 7:30 pulang sarapan, nanti balik lagi jam 8, jam 10 pulang, jam 1 balik lagi ke sawah, kemudian asar pulang, malam ada kumpulan pengajian datang, kayak gitu. Jadi kemudian tidak sibuk ngurusi orang lain. Ngurusi sawah sendiri aja sudah capek, apalagi ngurusi orang lain. Nah, itu menjadi motivasi. Nah, bagaimana kemudian dengan usia yang pendek itu bagaimana bisa menghasilkan banyak pahala? Kan kalau orang usianya panjang, pahalanya banyak, dikatakan ya itu memang sudah sesuai secara matematika gitu. Usianya panjang jadi banyak, kalau usianya pendek amalannya menjadi sedikit gitu. Ada nggak kemudian peluang yang kemudian bisa melipat gandakan? Kalau misalkan dari usia tidak bisa diperpanjang, bagaimana dengan amalan? Ada tidak amalan yang kalau itu dilakukan itu bisa melipat gandakan pahala dan menjadikan pahala menjadi banyak, sekalipun tidak hidup dengan usia yang panjang? Nah, itulah kemudian di sini. Nah, jamaah rahimakumullah, maka di sini disebut dengan Al-Qadar. Selain nama Al-Qadar tidak ada, disebut dengan surah Al-Qadar, adalah kemuliaan. Kalau kita mengatakan malam Lailatul Qadar, ya memang double ya, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya saja sudah malam kemuliaan, ditambah dengan malam Lailatul Qadar berarti artinya apa ge? Malam kemuliaan. Ya enggak salah juga karena saking cintanya terhadap istilah. Kita sebutkan di sini bahwa mashtamalat alaihi surah, apa sih kandungan dari surah Al-Qadar itu?
Kandungannya tahaddatsat hadis suratul makkiyatu an tarikhi bad'i nuzulil Qur'anil Karim. Sejarah turunnya Al-Qur'an itu terekam dalam surah Al-Qadar. Meskipun kemudian rekamannya kemudian tidak secara detail, secara umum. Nanti sejarahlah yang akan menjelaskannya. Sejarah tentang awal turunnya Al-Qur'anul Karim, wa an fadli lailatul qadri ala sairil ayyami wal layali wasyuhur. Yang kedua, surah Al-Qadar itu menjelaskan terkait dengan keutamaan malam kemuliaan atas hari-hari, bulan-bulan yang lainnya. Jadi dia menjadi utama di antara hari-hari yang lain, di antara malam-malam yang lain, dan di antara bulan-bulan yang lain. Jadi bulannya menjadi bulan mulia, malamnya juga menjadi malam yang mulia. Karena apa kemuliaannya itu? Antara lain karena linuzulil malaikati wa Jibril fiha bil anwari wal afdali wal barakat wal khairat. Bagaimana kemudian para malaikat, kita tidak tahu berapa jumlah malaikat yang turun ke bumi. Tapi kita meyakini bahwa pada malam itu, jazakallahu khair, pada malam itu malaikat turun ke bumi. Jadi kata-kata turun ke bumi berarti turunkan dari tempat yang tinggi kepada tempat yang di bawahnya. Kalau turunnya ke bumi berarti malaikat ada kemudian di atas. Nah, kan gitu. Nanti dicari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut. Turunnya malaikat ke bumi dengan bil anwar, cahaya-cahaya, wal afdol, kemuliaan-kemuliaan, wal barokat, keberkahan-keberkahan, wal khairat, dan kebaikan-kebaikan. Ala ibadillahil mu'minina salihin. Ada batasannya di sini. Pada hamba-hamba Allah yang beriman lagi beramal soleh. Lagi beramal soleh. Sehingga kemudian di sini jamaah rahimakumullah tidak disebutkan tempatnya di mana, tidak. Lebih kepada perilaku. Jadi kalau minggu yang lalu kita menjawab misalkan, apakah kemudian Lailatul Qadar bagi orang yang hanya di masjid? Kalau sekilas melihat keterangan ini adalah ya membuka kemungkinan yang di luar masjid jika dia beriman lagi sedang beramal soleh pada malam itu, tidak menutup kemungkinan kalau Allah berkehendak dia juga dapat malam kemuliaan. Lantas kalau demikian, kalau misalkan di luar juga dapat, kenapa harus di masjid? Kita ittiba Nabi SAW, karena Nabi kemudian juga iktikaf. Apa salahnya ketika kita menjadi umat Nabi kemudian menunjukkan kecintaan terhadap Nabi dengan beriktikaf? Jadi karena iktikaf itu memotivasi, saling memotivasi dalam berbuat kebajikan. Min ladunin arhamir rahimin alladzi yafidu biha ala may yasha. Yang kemudian itu Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi misalkan dalam satu tempat kemudian orang pada duduk-duduk gitu. Pada duduk-duduk. Malam itu adalah malam kemuliaan. Apakah otomatis semuanya dapat yang duduk-duduk di satu tempat tadi? Allahu a'lam, karena dikatakan ala may yasha, pada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak salah memilih siapa yang dapat malam kemuliaan dan siapa yang terhalang atau tertunda mendapat malam kemuliaan. Jadi muncul, siapakah mereka yang tidak mendapat malam kemuliaan? Ya, berarti mereka yang tidak beriman pada malam itu dan sedang tidak beramal soleh. Kalau sedang tidak beramal soleh berarti kan tidak ada yang dilipat gandakan dari amalannya itu. Ada nggak orang kemudian tidak beramal soleh pada malam tersebut? Ya, ada. Melakukan kemaksiatan itu kan tidak beramal soleh, gitu. Nah, itulah kemudian yang harus kita antisipasi sehingga dalam beramal kemudian berhati-hati, tidak pilih-pilih. Pokoknya kalau malam ini terang, malam beramal soleh. Kalau hujan, enggak, gitu. Kadang ada ini, Pak. Kadang ada yang di rumah itu di saat malam ganjil itu ketawa, hujan, malam ini hujan, ketawa. Kenapa ketawa? Itu orang-orang yang di masjid dikira malam Lailatul Qadar. Mana ada malam Lailatul Qadar hujan kayak gini? Ah, itu kan perhitungan manusia. Ya Allah wa'alam, kita nggak tahu. Tapi ini malam ganjil. Lah iya malam ganjil, tapi kan hujan mana ada? Hadisnya itu bunyi nggak hujan, terang malam itu terang, anginnya juga nggak begitu dingin, nggak sumuk, kemudian pagi juga terang.
semalam hujan, pagi hujan. Tambah ketawa. Siapa yang semalam itu itikaf katanya malam Lailatul Qadar? Mana mungkin Lailatul Qadar pagi kok masih hujan gluduk gini. Allah Maha berkehendak. Itu bukan wewenang kita. Wewenang kita adalah lakukan yang terbaik. Apa sih arti nuzulul Quran dalam malam kemuliaan itu? Makna nuzulil Qur'ani, makna nuzulil Qur'ani fi Lailatul Qadar ma'al ilmi bi annahu nazala munajjaman muqassatan ala mada salasa wa ishrina sana. Al-Quran itu kan turun 23 tahun nggih. 23 tahun. Iya, sekian bulan. Ada kemarin yang menyebutkan 23 tahun sekian bulan. Itu kan turunnya Al-Quran secara bertahap. Ada yang kemudian turunnya Al-Quran diiringi dengan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat atau surat tersebut, yang kemudian disebut dengan sababun nuzul. Bentuk pluralnya adalah asbabun nuzul. Seperti surah Al-Falaq dan An-Nas, itu ada peristiwa yang melatar belakangi kenapa Allah turunkan dua surah itu, yaitu ketika Rasul tersihir. Surah Al-Ikhlas diturunkan ketika Rasul sedang ditanya oleh orang kafir Quraisy dan juga orang Yahudi. Kemudian dibacakanlah surah Al-Ikhlas menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Surah Al-Lahab di saat ada peristiwa bagaimana Abu Lahab kemudian mencela Nabi SAW, ya kan? Dan terus ada yang kemudian memiliki latar belakang peristiwa sehingga Allah turunkan satu surah atau ayat. Ada yang kemudian ayat yang langsung dihujamkan oleh Allah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul langsung menjadi ingat, menjadi tahu dan sadar bahwa itu adalah proses wahyu yang dihujamkan oleh Allah ke dalam hatinya. Akan tetapi annahu btada'a bi inzalhu lailatul qadri. Jadi malam turunnya Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan, li'anna bi'satan nabi kanat fi Ramadan. Jadi Nabi diangkat itu kan di bulan Ramadan kan, dengan turunnya surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di bulan Ramadan. Jadi nama Ramadan sendiri itu bukan setelah ada Islam, tapi sebelum itu sudah dipakai nama bulan-bulan itu, nama Ramadan. Ramadan yang memang cuacanya adalah panas. Berapa lagi Bapak Ibu kita akan Ramadan tahun ini? Binten? Biasanya ada berapa hari gitu di sini? Binten Pak? 43 hari. 143 hari, 143 hari. Bisa menghitung berarti kurangi 3. Yes. Yang anak-anak seneng berarti nanti ganti baju baru. Yang bapak yang pusing gini. Baru kemarin masih ada mau minta lagi ini. Di 143 hari waktu yang cukup sehingga ya tarhib Ramadan itu adalah 6 bulan sebelum Ramadan gitu. Kalau mau ikut dengan sahabat, jadi menyiapkan diri, mengkondisikan diri untuk menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Sehingga kemudian di bulan Ramadan sudah tinggal actionnya, sudah biasa. Salat malam sudah terbiasakan, terbina sebelumnya. Tilawah Quran juga demikian dan juga demikian. Kalau mampu, jika memang belum mampu ya nanti mendekati. Jangan sampai di bulan Syawal baru persiapan. Besok tanggal 1 Syawal sudah berniat bismillah besok pokoknya saya mulai puasa Ramadan. Sudah selesai. Baru sadar kalau Ramadan. Namanya juga hidayah bisa datang sewaktu-waktu. Nah, di sini kemudian jamaah rahimakumullah, wa dzalika li anna Allah Ta'ala qala fi hadhihi surah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala fi suratid Dukhan Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu was-sami'ul alim. Jadi menunjukkan bahwa ini diturunkan pada malam kemuliaan, pada malam Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi kemudian ada perbedaan pendapat bahwa Al-Quran itu turunnya kan kemudian dari sisi Allah, dari Baitul Izzah di Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah itu sekali 30 juz.
Dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW itulah bertahap 23 tahun. Itu bertahapnya di situ. Jadi sudah turun, kalau kita lihat dalam buku Ulumul Quran yang ditulis oleh Prof. Yunhar Ilyas, Allah yarham, itu disebutkan demikian. Bagaimana dengan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fa ma'nahu annahu ibtada nuzulul Quran fi syahri Ramadan al-mubarak. Ini kemudian beberapa ayat yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili bahwa turunnya Al-Quran itu awalnya di bulan Ramadan. Di situ, itu seperti di atas tadi. Maka karena bulan Ramadan mulia, karena di situ turunlah Al-Quran yang mulia. Nah, jamaah rahimakumullah, ada pun surah Al-Anfal ayat yang ke-41 itu adalah ada satu peristiwa turunnya suatu ayat ketika terjadi peperangan. Dari demikian jamaah rahimakumullah, kalau di sini ada wa inna ma tadzakkaral mu'minina bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma badri fi sabi asyara min Ramadan minal ayatil mu'ta'alliqah bi ahkamil qital. Jadi kalau soal Anfal ini menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran pada peperangan itu adalah menjelaskan tentang hukum-hukum peperangan. Hanya hukum peperangan, bukan menunjukkan awal kali Al-Quran itu diturunkan. Nah, kemudian ketika kita melihat bahwa jumlah ayat dari Al-Quranul Karim itu kan berbeda-beda nih Bapak Ibu. Kalau surahnya kan ada 114 surah, juznya 30, tetapi ayat ini menjadi berbeda. Bilangan angka ayat berbeda, tetapi redaksi kemudian lafalnya itu sama. Karena terjadi kemudian penghitungan pemberhentian yang berbeda. Saya pernah tidak sengaja membuka salah satu web itu, kalau saya lihat adalah webnya orang Indonesia. Jadi pada surah Al-Fatihah itu pemberhentiannya beda waktu itu. Jadi Al-Fatihah itu ayat pertama dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tidak mulai dari bismillah. Dia tidak mulai dari bismillah, tapi kemudian mulainya dari alhamdulillah. Kalau mulai dari alhamdulillah, kira-kira jumlah ayatnya pinten Bapak Ibu? Kalau dimulai dari alhamdulillah ayat pertama, 6 kan? Yang pertama kan bismillah. Nah, ini kemudian tidak dihitung. Bismillah ini tidak dihitung ayat pertama, tapi dia menghitung di ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Seharusnya kan 6, tapi kemudian menjadi 7, pemotongannya di sini. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya lupa, saya lihat, saya kemudian mikir kok kayak gini ya, beda. Tapi memang sudah lama itu. Jadi beda. Jadi dia tidak merubah susunannya, tapi pemberhentian ayatnya beda. Kita pernah menyampaikan terkait dengan mushafnya Ubay bin Ka'ab, yang kemudian dalam surah Al-Bayyinah disebutkan nama Ubay bin Ka'ab yang dapat salam dari Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab Bapak Ibu, pada ayat ini, pada surah ini, selesai dari surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ila fi quraish ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Dua surah digabung menjadi satu surah. Itu yang dulu pernah kita sampaikan ketika membahas tafsir surah Al-Fil. Jadi beda. Berarti jumlah ayat Al-Qur'an, Bapak Ibu pernah dengar berapa jumlah ayat Al-Quran? 6.666 jumlah ayat Al-Quran. Yang kemudian ada 6.236. 200 ini adalah dari hitungan ulama Kufah. Ya. Dari ulama Kufah, termasuk di dalam tafsir Al-Munir ini disebutkan ada 6.236 ayat.
Sedangkan kemudian kita mendapat riwayatnya Ibnu Abbas itu 6.666, ada pada jilid yang pertama, 6.666. Karena di dalam Al-Qur'an ada 1.000 ayat berupa perintah, 1.000 ayat berupa larangan, 1.000 ayat berupa janji, 1.000 ayat berupa ancaman, sudah 4.000 nggih. Yang 6.000 itu 4.000, 5.000-nya nanti terpecah-pecah sampai 666. Ada 60 nasikh mansukh, kemudian ada kisah, kemudian ada amsal dan sebagainya. Kalau di total ada 6.666. Tapi Prof. Yunahar Ilyas menyebutkan dalam kitab Ulumul Qur'annya, buku Ulumul Qur'annya, itu 666 itu kemudian dasarnya dari mana, beliau mempertanyakannya. Ini kalau dari Kufah segini 6.236 nggih. 6.200 nggih. Berarti memang ada kurang lebih ada empat pendapat terkait dengan hal ini. Nah, kita kembali lagi ke sini jamaah rahimakumullah. Jadi setelah diturunkan Al-Qur'an, lantas kita mau apa? Karena Al-Qur'an kan diturunkan adalah untuk mengeluarkan manusia minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Jadi kan dia jadi pedoman. Namanya juga Al-Qur'an sebagai pedoman. Namanya pedoman itu kan mudah untuk dipahami dan dibaca. Kira-kira Al-Qur'an mudah dipahami atau tidak, Bapak Ibu? Mudah dipahami atau tidak? Kalau kita lihat surah Al-Qamar, dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-17, Al-Qamar, kita lihat nggih. Surah keberapa nggih Bapak Ibu? Surah Al-Qamar. Al-Qamar, mari kita lihat. Sudah kelihatan? Ini 54. Kita ambil ayat yang ke-17. 17, 22, 23, 40 sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa dan la, sungguh qad benar-benar ya, sungguh. Yassarnal Qur'ana, kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur'an lidzikri sebagai pelajaran, fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, dipertanyakan di sini, ada nggak? Jangan-jangan yang mengatakan sulit itu adalah orang yang tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Orang yang kemudian kurang niat, kurang tekad niatnya untuk mempelajari apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ayat 22. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran, ada orang yang mau mengambil pelajaran. Ayat 32 pada surat yang sama. 32 di sini, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Diulangi lagi. Dan terakhir adalah ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi berapa kali Bapak Ibu diulangi dalam surah Al-Qamar? 4 kali. 4 kali tersebut berulang-ulang dengan redaksi dan makna yang sama. Jadi itu sebagai bentuk jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya, tidak ada yang susah dari Al-Qur'an kalau memang benar-benar mau mengambil pelajaran. Malah ancamannya itu muncul dalam surah apa nggih? Surah Toha. Kita lihat ayatnya 124. Wa man a'raba an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Saya tutup dulu. Waman, dan sesiapa a'raba yang berpaling ang zikri dari peringatanku, peringatan Allah, berarti berpaling dari Al-Qur'an. Peringatan Allah ada dalam Al-Qur'an, kalau Rasul ada dalam hadis. Fa innalahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan, kehidupan dongka yang sempit. Dalam tafsirnya ini kehidupan yang sempit itu kemudian dimaknai, ada yang memaknai bahwa ketika dia nanti meninggal, jadi liang lahat itu menghimpit sampai tulang rusuknya terjepit. Kemudian kehidupan yang sempit itu juga dimaknai dengan
Orang yang selesai dari satu masalah, datang masalah berikutnya, ada masalah lagi, ada masalah lagi, ada masalah lagi. Kenapa? Buah dari akibat dari berpaling dari Al-Quranul Karim. Secara sengaja dia berpaling, memilih untuk berpaling karena menganggap Al-Quran tidak berpihak terhadap kesuksesannya, misalnya. Itu nggak mau dengan Al-Quran. Wa nahsyuruhu, kami akan mengumpulkannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat nantinya, a'ma, dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, buta, matanya dibutakan oleh Allah. Padahal di dunia bisa melihat. Kira-kira orang seperti ini akan protes atau tidak, Bapak Ibu? Di dunia bisa melihat, di akhirat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Protes. Qala Rabbi, dia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan dahulu aku itu dapat melihat. Protes. Di dunia suka nopo mangkelin, ngeyel, dikasih tahu dengan Al-Quran ngeyel, merasa so-soan. Nah, di akhirat tahu. Maka ayat 26, qala, Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna, memang seperti itulah balasanmu dahulu, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau mengabaikannya. Fanasi taha, kamu mengabaikannya dengan segera, langsung berpaling, melengos, ninggalkan dan sebagainya. Wa kadzalika, begitu pula al-yauma, pada hari ini, tunsa, engkau diabaikan, nggak dikira, nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat kalau berpaling dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran diturunkan itu untuk memberikan petunjuk. Kalau ingin dapat petunjuk, di situ. Kadang gini, Bapak Ibu, orang itu mengetahui kebenaran Al-Quran karena tidak sesuai dengan keinginannya, kemudian menolak kebenaran itu yang bahaya. Karena tidak sesuai dengan keinginannya. Soalnya saya nggak mau gitu. Katakanlah gini, haji itu kan wajib bagi yang mampu. Dia sudah mampu, tapi kemudian tidak mau haji, daftar pun tidak, tergerak hatinya untuk daftar pun tidak. Ngapain sih untuk haji? Wong setelah ini saya juga tua banget kok. Emang bisa dibawa mati? Ah, itu. Ketika tidak mampu untuk melaksanakan itu kan kemudian tidak lantas mencela ibadah tersebut. Sebagaimana seseorang dalam mengamalkan sunnah, jika tidak mampu mengamalkan sunnah Nabi, maka tidak mencela sunnahnya. Kalau tidak mampu melaksanakan kan tidak dosa. Tidak mencela sunnah Nabi dan juga tidak mencela orang yang bisa melaksanakan sunnah tersebut. Sedangkan orang yang mampu melaksanakan sunnah tersebut juga jangan mencela orang yang tidak mampu melaksanakan sunnah tersebut, gitu. Karena itu perbuatan sunnah. Nah, di dalam Al-Quran misalkan, itu kan perintah, bukan perintah, itu kan perintah. Ya, tapi saya nggak mau melaksanakan. Ya sudah. Kalau tidak mau melaksanakan perintah dalam Al-Quran, berarti jawab Anda dengan Allah. Nanti Allah jelaskan pada hari akhir nantinya. Kalau kita mengutip perintah sami'na wa ata'na, maka mudah untuk dipertanggungjawabkan. Nah, jamaah rahimakumullah, mari kita lihat pada ayat yang pertama. Di bagian sini. Sababun nuzul, sebab turunnya surah Al-Qadar. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim dan Ibnu Jarir dari Hasan bin Ali, anna lailatul qadar khairun min alfi syahrin, bahwa sesungguhnya malam kemuliaan itu khairun, kata-kata khairun, lebih baik, berarti kan ada pembandingnya. Dari apa? Min, dari alfi syahrin, 1000 bulan. Orang yang beribadah 1000 bulan kemudian dia diterima ibadahnya oleh Allah, itu masih kalah dengan orang yang beribadah pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar, gitu. Khairun min alfi syahrin, berapa kali lipatnya? Allahu a'lam. Kita tidak tahu. 1000 bulan itu berapa kali lipat, lebihnya berapa? Khairun min alfi syahr, lebih dari 1000 bulan. Misalkan dalam satu turnamen, saya berhasil lari lebih dari 1 kilometer loh. Nah, lebihnya ini berapa? Nggak tahu sih. Pokoknya yang penting lebih lah. Itu. Maka orang yang kemudian beribadah pada malam kemuliaan,
kemudian dapat ibadah lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sudah banyak, sudah 83an tahun, 83 apa 82 ge? 1000 bulan menikah sudah 83an tahun, lebihnya berapa? Allahu a'lam. Masa yang demikian ini kemudian kita tidak tertarik untuk melaksanakannya? Pada usia kita juga usia adalah usia yang kemudian tidak panjang seperti umat-umat terdahulu. Sehingga di sini kemudian kita menjadi terpanggil untuk melaksanakan tersebut. Nah, kemudian juga jamaah rahimakumullah, wa nuzul surah ya bisa babi ma sa'ahu min hukmi Bani Umayyah ladzi dama al-fashar. Jadi dulu kemudian ada orang yang kemudian berjuang itu sampai berbulan-bulan. Kalau di sini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min Bani Israil. Rasul pernah menyebutkan seseorang dari Bani Israel itu la bisa silaha fi sabilillah al-fashahrin, memakai baju perang dan berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan berarti kan 80 tahun, ya kan? Dari orang Bani Israel ya. Kalau misalkan dalam syairnya orang Bani Bakar, sa'imtu takalifal hayati wa may ya'ish samanina haulan la abalaka yas'ami. Bosan saya hidup 80 tahun hidup di dunia ini yang dilihat hanya perang dan perang. Sejak kecil lahir dia sudah lihat kabilahnya sudah berperang. Di saat remaja sampai tua usianya 80 tahun, perang itu masih terjadi. Bagian daripada kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah kala itu suka berperang. Kalau nggak perang itu rasanya pegel ya. Ayo luru musuh yuk. Gitu itu luru musuh. Tapi lebih parah lagi kalau perangnya adalah Aus dan Khazraj. Karena backingannya adalah orang-orang Bani Israel. Yang di Madinah itu Aus dan Khazraj, mereka itu kemudian berperang di backup sama Bani Israel. Oleh Yahudi Bani Israel. Kalau mereka tidak punya modal, maka dimodali oleh Bani Israel. Orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Hazrat, kamu sudah berdamai dengan Aus? Iya nih, capek perang, saudara sendiri. Jangan, ayo perangi, jangan sampai martabat kabilahmu kemudian terus jatuh. Nggak ada modal nih Israel. Ya udah, gua modalin aja, dimodalin. Jaminannya apa? Jaminannya kebun kamu gitu. Sehingga banyak kebunnya orang-orang Madinah, penduduk asli Madinah itu berpindah kepada orang Yahudi Bani Israel karena tidak mampu membayar pinjaman perang tadi. Jadi perang itu kemudian memperkaya pihak tertentu biar laku. Iya ya, ini kita gudang senjata kita kok makin lama makin penuh ya, kok nggak laku-laku. Gimana caranya? Yuk ciptakan peperangan. Biar nanti negara yang berperang bisa beli dan senjata kita nanti berkurang di gudang. Nah, kan gitu. Jadi bisnis. Jadi menjadi bisnis biar laku. Itulah kemudian disinyalir ada negara-negara tertentu yang memang suka mengobarkan peperangan agar kemudian senjata, produksi senjatanya itu tetap laku. Lah kalau misalkan nggak ada perang, buat senjata nayang, karaten, nayang kan nggak bisa dipakai. Pakai nembak belok, dan sebagainya, nah, kurang perawatan. Itulah bisnisnya kayak gitu deh. Tapi orang lain menjadi korbannya, pihak lain. Nah ini kemudian 1000 bulan berjuang di jalan Allah SWT. Fa'ajibal muslimuna min dzalik. Orang-orang Islam kemudian dikagum. Loh, 1000 bulan dia berperang di jalan Allah. Iya 1000 bulan. Berarti 83 tahun dia itu. Usianya berapa? Tentunya lebih daripada itu. Bagaimana dengan kita ya Rasul, kan gitu. Jadi sahabat itu keinginan akhiratnya itu juga tinggi. Bagaimana dengan kita ya Rasul, usia kita kan pendek, bisa nggak kita kemudian seperti itu, bahkan lebih baik daripada itu ya Rasulullah gitu. Minta tunjuk, minta ini apa namanya, apa pak namanya yang tunjuk itu minta dikasih tunjuk ajar, minta tunjuk ajar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian disinilah turun fa'anzalallahu ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dapat satu malam saja kemuliaan ini itu lebih baik daripada orang yang kemudian beribadah 1000 bulan di luar bulan Ramadan atau di luar malam kemuliaan Lailatul Qadar.
Nah, ini kemudian mengiknakan sahabat. Maka sahabat itu taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Berburulah malam kemuliaan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu kan sudah menjadi jelas. Malamnya malam-malam ganjil dan seterusnya itu. Jadi, jamaah rahimakumullah, itu tadi yang ayat pertama. Kemudian juga bagaimana dengan ayat yang ketiga? Akhraja Ibnu Jarir dari Mujahid qala kana fi Bani Israil rajulun yaqumul laila hatta yusbih. Dari orang dari Bani Israil itu kalau malam dia kemudian menghidupkan malam dengan beribadah sampai pagi. Summa yujahidul aduwa bin nahar hatta yumsi. Kalau siang berjuang melawan musuh-musuhnya, berjuang di jalan Allah sampai sore. Jadi malamnya sholat malam dengan syariatnya waktu itu, syariatnya dia, paginya kemudian berperang di jalan Allah. Datang malam, kemudian sholat malam sampai pagi, pagi kemudian berperang di jalan Allah sampai sore, terus itu. Dan itu dilakukan selama 1000 bulan. Melaksanakan seperti itu, mendawamkan perilaku seperti itu. Fa'amila dzalika alfa syahrin, maka Allah menurunkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Amalu hadzalikar rajul, lebih dari dapat sekali malam kemuliaan itu paling lebih baik dari orang yang beribadah 1000 bulan. Salat kentil itu ternyata kalah dengan Lailatul Qadar. Nindile. Kita dengerin azan dulu. Jamaah rahimakumullah, itulah kemudian semangat dari para sahabat dulu, sama seperti pernah kita singgung juga di sini. Bagaimana kemudian sahabat itu kalau dalam hal akhirat itu maunya itu adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam urusan ukhrawi ibadah malah tidak mau yang belakang-belakangan. Memang berlomba-lomba menjadi juara dalam kebaikan itu. Sehingga kemudian orang yang miskin, sahabat yang miskin itu kadang merasa iri dengan sahabat yang kaya. Iri dalam artian adalah dia bisa bersedekah, infak dengan hartanya, saya kok nggak bisa ya. Jadi ingin seperti itu, cuman nggak mampu itu di situ.
Maka kemudian mengadu pada Rasul, Rasul bagaimana dengan kami Rasul? Masa gara-gara kami miskin kemudian tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana saudara kami yang kaya ya Rasul? Rasul mengajarkan, ketahuilah bahwa ucapan tasbih, likuli tasbih sedekah. Hamdalah itu adalah sedekah. Mengucapkan Allahu Akbar itu adalah sedekah. La ilaha illallah adalah sedekah. Jadi tidak mengeluarkan uang karena tidak punya, tapi bisa tetap bersedekah dengan kalimat thayyibah dzikir tadi, bisa. Sampai kalau misalkan mentok ya, ringan, masih dikasih yang lebih ringan, tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu itu termasuk sedekah gitu. Ternyata berita ini bocor kepada sahabat yang kaya. Akhirnya yang kaya ini juga kemudian sedekah uang iya, sedekah kalimat thayyibah juga iya. Nah, sahabat yang miskin, wah kita tertinggal lagi. Maunya kan terus gitu. Nah inilah keinginan sahabat untuk bisa kemudian fastabiqul khairat dalam urusan ukhrawi. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Kita cukupkan dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.